Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, tidak hentinya puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan untuk kita mengadakan kegiatan rutin Universitas Negeri Padang, yakninya Subuh Mubarakah. Dari pula salawat berserta salam kita sampaikan kepada ruh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Muhammad Samsi Ali LCMA. Beliau merupakan presiden dari Nusantara Foundation, yaitu salah satu pesantren pertama di Amerika. Yang berkesempatan hadir, terima kasih Pak Ustadz. Dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Wakil Rektor Selingkungan Universitas Negeri Padang, dan turut hadir juga di sini Bapak Ketua Senat, Prof. Sufiarma, Bapak Ibu Dekan Selingkungan Universitas Negeri Padang, Ketua Lembaga Selingkungan Universitas Negeri Padang, Wakil Dekan, dosen sekaligus tenaga pendidik Selingkungan Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk lebih berkahnya acara kita ini, marilah kita awali kegiatan Subuh Mubarakah ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mahasiswa kami, Nadia Fajriani, Pengemang MTQ tingkat Kabupaten Agam tahun 2016. Kepada Nadia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum
Irat kok. Ibu, ibu mah. Barat. Alhamdulillah. Indah menunggu KPK Bukit Tinggi. Bainakum. Wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Nadia Fajriani. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi memberikan keberkahan dan kelancaran untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Samsi Ali LCMA, saya akan menampilkan profil dari Ustadz Samsi Ali. Yang mana Ustadz Samsi Ali lahir di Bulukumba tanggal 5 Oktober 1967 dan beliau menempuh pendidikan itu dari pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Makassar, kemudian melanjutkan sarjana di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, kemudian melanjutkan pasca sarjana di program studi perbandingan agama Universitas Islam Internasional Islamabad, serta melanjutkan program studi doktornya di ilmu politik di California University. Dan pengalaman profesional beliau dari 2005 sampai sekarang, beliau merupakan direktur atau imam of Jamaica Muslim Center New York, dan sebagai Presiden of Nusantara Foundation, Dewan Pembina Yayasan Inka Nusantara Madani, anggota Majelis Muzakarah Nasional Masjid Istiqlal, dosen studi agama juga di Fordham University, Imam Islamic Center New York 2001 sampai 2014, kemudian narasumber di berbagai media mainstream Amerika seperti CNN dan lain sebagainya. Kemudian juga narasumber di berbagai forum PBB dan internasional lainnya. Dan adapun prestasi yang beliau raih, sangat banyak juga Bapak Ibu. Penggagas dan pendiri pesantren Nur Inka Nusantara Madani, kemudian anggota Badan Kerohanian juga di New York, anggota pendiri Federasi Asia Amerika, penasihat ITMI USA, serta Ketua Dewan Pembina untuk ASEAN Federation of Muslim America, dan satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh versi majalah New York. Kemudian satu dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia versi George Washington. Nah, di sini beliau juga merupakan Presiden Direktur Nusantara Foundation, yang mana ini merupakan pesantren pertama di Amerika Serikat yang didirikan oleh orang Indonesia, yaitu Bapak Dr. Muhammad Samsi Ali, atau kita lebih kenalnya dengan panggilan Imam Samsi Ali. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi nantinya dalam menyalurkan donasinya untuk melanjutkan pembangunan Nusantara Foundation, nanti akan kami share di sini. Kami akan share nanti di sini nomor rekening yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk penyaluran Nusantara Foundation. Nah, jadi sebelum Bapak Imam Samsi Ali mengisi tausiah, kami harap dulu kepada host untuk menampilkan video profile dari Bapak Imam Samsi Ali. Dan
berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Imam Samsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. And so let me say this. When you talk about authority, the land of freedom, the land of religious freedom, the land where... Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya. Imam Samsi Ali juga mewakili komunitas Muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001. Imam Samsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September. Usaha-usaha dialog agama yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Samsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antar agama mengantarkan Imam Samsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Ellis Island Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Samsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Samsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika Serikat. Dan sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inkah Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, ke dunia internasional. Karenanya, dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia. How does life treat you today? Alhamdulillah, excellent, and memorizing. Allahu Akbar. Yes. Bismillah. Subhanallah, Ustadz Imam Samsi Ali dengan pengorbanannya yang sangat luar biasa berhasil mendirikan pondok pesantren pertama di Amerika Serikat dan yakninya juga pastinya dari orang Indonesia. Nusantara Foundation adalah pesantren pertama Indonesia yang berdiri di Amerika Serikat dan nama pesantren ini adalah Nur Nusantara Madani yang mana presiden direkturnya atau pendirinya adalah Imam Samsi Ali sendiri.
merupakan ulama yang terkenal di New York. Marilah kita bersama-sama mendengar tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsi Ali kepada kita bersama. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para wakil rektor yang hadir, karena Pak Rektor belum sempat hadir. Ibu Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan dan seluruh dekan yang hadir pada malam hari ini waktu New York ya, pagi hari waktu Padang. Para guru besar yang hadir, tadi ada exchange, dialog yang terjadi antara Profesor Sufyarma dari Padang dan Profesor siapa tadi dari Solo. Para guru besar, terima kasih yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin dan hadirat, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir bersama kita. Tentu sebuah kehormatan yang luar biasa saya bisa hadir ke Padang pada pagi hari ini, walaupun tidak secara fisik. Terakhir saya ke Padang tahun 2019 lalu, diundang oleh Pak Gubernur ketika itu dan juga Wali Kota, dan sekarang beliau sudah jadi Gubernur lagi. Alhamdulillah hari ini, pagi ini saya kembali berada di Padang walaupun secara virtual. Tadi Profesor Sufyarma mengatakan, selintas saya dengar bahwa wah hebat ada pembicara, penceramah dari Amerika. Saya ingin sedikit mengomentari ini. Jadi kita orang Indonesia terkadang melihat Amerika ini begitu hebat ya. Memang sejujurnya Amerika ada kehebatan-kehebatan, tapi Amerika adalah negara dan bangsa yang punya keterbatasan-keterbatasan. Dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman Amerika di sini bahwa Anda jangan hanya mau dipelajari, mau dipahami, tapi Anda juga harus belajar. Dan itu akan semakin nampak ketika kita sudah bersentuhan dengan realita kehidupan. Apa yang terjadi baru-baru ini di Capitol Hill membuktikan bahwa demokrasi di Amerika juga belum terlalu sempurna. Bagaimana seorang Presiden Amerika sampai pada detik terakhir tidak mau mengakui kekalahan, bahkan mengerahkan pendukungnya untuk mengambil alih anggota gedung DPR-nya atau MPR-nya Amerika yang disebut Capitol Hill. Artinya apa? Bahwa memang Amerika selama ini banyak berhasil membangun image dan persepsi bahwa Amerika itu begitu sangat luar biasa, dan itu terkadang menjadikan kita ada sedikit rasa minder terkadang kalau berhadapan dengan Amerika. Nah, saya selalu kembali ke Indonesia hampir, kalau saja bukan karena COVID, setiap tahun ini saya kembali minimal 3-4 kali ke Indonesia dan berkeliling ke beberapa daerah. Salah satu hal yang selalu sampaikan di mana-mana adalah kita bangsa Indonesia ini bangsa besar, punya sejarah yang hebat. Realitanya Indonesia memang hebat, sumber daya manusia yang hebat-hebat, dan itu bisa kita buktikan. Mungkin kita ini secara postur tubuh kita kecil-kecil, tapi selalu saya mengatakan ya otak kita juga encer-encer. Ya siapa yang tidak mengenal Pak Habibie yang bisa mengagumkan dunia dalam bidang dirgantara, kan? Dan ini hampir dalam segala bidang. Bagaimana anak-anak kita kalau datang ke Amerika mengikuti perlombaan matematika misalnya, rata-rata juara. Atau misalnya anak-anak kita yang ikut perlombaan pidato bahasa Arab di Qatar ketika itu sempat juara. Artinya apa? Bangsa Indonesia secara sumber daya manusia ini luar biasa. Ya. Secara sumber daya alam luar biasa Indonesia kita. Kita berjalan dari Aceh sampai Papua, dan saya sudah ditakdirkan oleh Allah berjalan hampir ke semua provinsi ini. Sangat-sangat membanggakan.
Tidak saja karena keindahan alam, kesuburan, tapi ambillah misalnya salah satunya kulinari, makanan. Kita yang ada di kota New York, hampir melihat semua bentuk makanan dari seluruh dunia. Karena semua manusia ada. Dari Cina, Jepang, Hispanik, Afrika, dari Asia Tengah, Arab banyak makanannya, Eropa juga macam-macam. Tapi, tidak ada yang kemudian, tentu karena lidah Indonesia ya, seenak makanan Indonesia, dan bukan hanya enaknya, tapi yang paling banyak ragamnya itu, makanan Indonesia itu. Dari Aceh punya makanan khasnya, apalagi ke Padang punya makanan khasnya, ke Sulawesi punya makanan khasnya, sampai kepada Papua pun punya makanan khas. Ini adalah kebanggaan. Maka salah satu hal yang selalu saya tekankan kalau pulang ke Indonesia, ayo kita bangun apa yang kita sebut dengan self-confidence. Membangun kepercayaan itu. Percaya dirilah. Jangan kita selalu merasa terkalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena kebangkitan itu dimulai dari mentalitas. Kebangkitan sebuah bangsa itu dimulai dari mentalitas bangsa itu. Kalau bangsa itu selalu merasa terkalahkan, maka dia sudah lemah dan tidak akan bisa bersaing. Nah, ini yang harus kita rombak dulu dalam melihat Amerika ini. Sehingga saya terus terang saja kalau pulang diundang ke sebuah tempat ceramah, oh ada imam dari Amerika gitu. Saya minta maaf. Jangan-jangan ada salah paham, disangkanya orang tinggi besar gitu. Janggutnya panjang. Rambut pirang lagi, mata biru gitu. Tahu-tahu orang dari Sulawesi juga kan. Ya gitu. Jadi maksud saya begini, Amerika itu biasa saja ya. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita sudah ada di Amerika. Saya sudah sekitar 24 tahun berada di Amerika ini. Alhamdulillah Amerika baru menyelesaikan Pilpres dan sudah terjadi pergantian kepemimpinan. Saya melihat banyak teman-teman muslim kita yang optimis, dan optimis nggak ada masalah. Punya harapan-harapan kepada presiden baru Amerika. Harapannya itu perlu, tapi kita jangan terlalu bergembira berlebihan. Kenapa? Karena Amerika itu adalah sebuah institusi, tidak ditentukan oleh orang per orang. Presiden pun tidak bisa menentukan kebijakan-kebijakan di Amerika itu. Dan oleh karenanya kita tidak boleh bergembira berlebihan hanya karena Donald Trump sudah diganti. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan, dan itu adalah tanggung jawab kami sebagai bagian dari warga muslim yang ada di Amerika Serikat untuk melakukan perubahan-perubahan secara mendasar di negeri ini. Karena perubahan kebijakan pemerintah Amerika tidak mungkin terjadi tanpa ada perubahan yang mendasar di dalam dinamika perpolitikan atau dinamika kehidupan di Amerika itu sendiri. Selama masih ada yang saya sebutkan selama ini sebagai hidden power, kekuatan yang tersembunyi, maka itulah kekuatan tersembunyi itu yang mengontrol kebijakan Amerika, apalagi kebijakan luar negerinya. Maka sering kita melihat kebijakan Amerika luar negerinya, foreign policy, itu terkadang munafik, double standard, ya. Mengkampanyekan demokrasi, mengkampanyekan kebebasan, mengkampanyekan keadilan. Tapi seringkali Amerika tidak adil kepada negara lain. Kenapa? Karena ada hidden power, ada kekuatan yang mungkin mereka ini jumlahnya sangat sedikit, tapi mereka yang punya kekuatan dan punya pengaruh di Amerika Serikat. Itu tanggung jawab kami untuk merubah itu. Dalam bentuk apa? Bukan dengan senjata, tapi dengan dakwah dan pendidikan insya Allah yang kita lakukan di Amerika bertahun-tahun bersama dengan teman-teman kita di seluruh penjuru dunia, khususnya dengan negara Muslim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, judul kita, tema kita pada pagi hari ini adalah membangun ukhuwah di tengah pandemi ya. Dan nampaknya ini dikelola, diorganize oleh Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Saya kurang tahu kenapa Fakultas Pariwisata dan Perhotelan memilih judul ukhuwah. Jangan-jangan karena menteri barunya itu sudah membangun ukhuwah dengan rival politiknya. Jadi Pak Sandiaga sudah menjadi bagian dari rival politiknya, sudah terjadi ukhuwah gitu. Maka kita perlu membicarakan tentang ukhuwah ini. Tapi pastinya adalah sebuah tema yang sangat bagus sekali untuk kita diskusikan. Tapi mari kita semua mulai dengan, tentunya saya belum menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus doa mudah-mudahan teman-teman kita yang masih kena musibah, masih sakit ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam mudah-mudahan diterima menjadi bagian dari syuhada. Bapak dan Ibu, Covid ini adalah sebuah misteri. Tidak ada orang yang bisa mendefinisikan. Maka terjadi semacam teori konspirasi yang macam-macam.
Apakah itu buatan Cina, apakah itu buatan Amerika. Dan ini akan terjadi terus-menerus ini. Ya. Yang bisa membuktikan nanti adalah penciptanya dan Allah. Ya. Kita masih terkadang tidak tahu. Termasuk 9/11 kan sama itu. 9/11 sampai detik ini belum ada hitam di atas putih, tapi yang berkembang dan image yang terbangun, persepsi yang terbangun, bahwa serangan 9/11 itu adalah orang Islam yang melakukan. Dan tidak ada yang bisa membuktikan. Buktinya apa? Tidak ada hitam di atas putih kok. Ada nama-nama orang Islam disebutkan. Coba cari kampungnya, misalnya yang orang Mesir itu namanya Muhammad Atta. Bisa nggak dicari dia lahir di mana, orang tuanya siapa, masjidnya di mana di Mesir, belajarnya di mana, kan nggak ada yang pernah mencari itu. Hanya nama yang dilemparkan dengan sebuah foto begitu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa dunia kita ini sekarang itu dikuasai oleh media massa, dan media massa dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan. Siapa yang menguasai media massa? Mereka yang memenangkan pertarungan image dan persepsi. Siapa yang menang dalam membangun pertarungan image dan persepsi? Mereka yang memenangkan peperangan. Peperangan yang terjadi sekarang bukan peperangan nuklir, tapi peperangan image dan persepsi. Maka COVID-19 tidak ada yang tahu. Sebuah misteri yang terjadi. Tapi realita. Kenapa? Di Amerika Serikat saja sampai hari ini sudah 408.000 yang meninggal. 408.000 orang yang meninggal. Sudah lebih 7 juta yang kena kasus, case. Terinfeksi. Bapak dan Ibu sekalian, kita doakanlah saudara kita yang di Indonesia juga masih meninggi, mudah-mudahan Allah ringankan, dan tentunya mudah-mudahan kita dijaga semuanya. Kita juga menyampaikan puji syukur kita terhingga karena syukur ini ada merupakan fondasi keimanan kita, dan segala sesuatu dalam agama yang kita lakukan itu muaranya kepada kesyukuran. Makanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan istrinya terkagum-kagum. Kenapa? Kok ini Rasulullah? Seorang yang dijamin masuk surga. Nabi dan Rasul. Tidak melakukan dosa-dosa seperti kita. Tapi ibadahnya luar biasa. Malam hari diwajibkan untuk qiyamul lail. Siang hari kebanyakan dipakai untuk puasa sunnah. Maka ada istrinya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan semua ini? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena saya nabi, bukan juga karena saya adalah orang yang paling bertakwa, tapi jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya seharusnya ini menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam agama ini, ibadah-ibadah apa bentuknya, bukan sekedar karena kita perlu. Ya, kita perlu. Salat itu bukan Allah yang perlu, kita yang perlu. Tapi kita lakukan itu bukan sekedar karena untuk memenuhi keperluan kita. Yang terpenting dari semua itu, kita melakukan ibadah-ibadah adalah karena apa? Karena kita ingin menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan makna daripada liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu makna daripada liya'budun adalah liyashkurun, untuk bersyukur kepadaku. Bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah menyampaikan syukur kepada Allah. Maka mari kita bersyukur karena itu adalah esensi agama. Yang kedua, syukur ini menjadi pilar kekuatan kehidupan kita. Orang yang gagal bersyukur kepada Allah rentang untuk gagal dalam hidupnya. Saya tidak perlu menjelaskan, tapi saya ingin kasih contoh saja. Saya ada seorang murid mu'alaf ya, keturunan Kolombia, orang Amerika. Ceritanya dia masuk Islam itu gara-gara begini. Satu ketika dia datang dan dia mengatakan, imam itu panggilan ustadz. Kira-kira kalau ini saya ustadz, saya mau masuk Islam. Loh, ini perempuan non-muslim tiba-tiba saja mau masuk Islam. Saya tanya, alasannya apa? Dia mengatakan, karena saya punya teman. Loh, kenapa temannya? Dia ceritalah mengenai temannya juga. Juga orang perempuan keturunan Kolombia, Amerika juga. Loh, kenapa teman kamu? Dia katakan, saya ini bekerja di sebuah toko dengan teman saya itu. Tapi teman saya ini datang setiap pagi kok tersenyum seolah-olah nggak ada masalah. Hingga suatu ketika saya tanya kepada dia, kamu itu nggak ada masalah hidup ya? Kegembira terus, tersenyum terus. Ternyata temannya itu cerita kepada dia bagaimana permasalahan hidup yang dihadapi. Apa permasalahannya? Rupanya mu'alaf juga teman itu. Dia cerita bahwa sebelum masuk Islam, dia itu kenalan dengan seorang muslim, mohon maaf, dari Timur Tengah.
orangnya baik, orangnya santun, orangnya ramah. Akhirnya dia tertarik belajar Islam, perempuan ini. Lalu pada akhirnya dia masuk Islam dan menikahlah berdua. Setelah menikah dan punya anak, ternyata suaminya berubah. Menjadi kasar, sedih memukul. Bahkan pada akhirnya diceraikan istrinya itu ketika sudah punya dua anak. Sementara istrinya nggak punya pekerjaan. Dia kemudian ditampung oleh siapa? Oleh gereja. Padahal mu'alaf, ditampung oleh gereja. Alhamdulillah Allah jaga dia dalam hidayah. Di sanalah kemudian dia pergi mencari pekerjaan dan dapatlah pekerjaan di toko tersebut. Maka ketika ditanya oleh teman tadi yang mau masuk Islam itu, apa yang menjadikan Anda tersenyum setiap hari? Dia katakan, because I have Allah. Karena saya punya Allah dalam hidup saya. Rupanya jawaban mu'alaf tadi ini, bahwa saya punya Allah dalam hidup ini, menjadikan wanita tadi itu bergetar dan mengatakan, kalau begitu saya juga mau punya Allah dalam hidup saya. Maka diutuslah perempuan tadi itu ke saya untuk masuk Islam. Bapak dan Ibu sekalian. Saya menyampaikan cerita ini sekedar untuk menekankan kembali bahwa betapa ketika kita punya iman kepada Allah, maka kita punya pegangan yang kuat dalam hidup itu. Itulah yang diistilahkan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa yang kafir kepada tagut, hawa nafsu kita, karena posisi kita, karena kekuatan kita, karena kekayaan kita, kita singkirkan semua itu dan punya pegangan kepada yang Maha Allah, yang Maha Kuasa Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia akan punya pegangan yang kuat dalam hidupnya. Al-urwah al-wuthqa. Inilah yang dipegang oleh wanita tadi itu. Maka mari kita bersyukur karena ini kekuatan. Orang yang bersyukur insya Allah akan senantiasa kuat. Bapak dan Ibu sekalian, tentu salah satu kesyukuran yang terpenting bagi kita adalah agama ini. Iman yang kita miliki. Bahwa agama ini adalah agama yang sangat dahsyat sekali. Dan kita akan mengenal kedahsyatan agama ini justru di saat kita bersentuhan dengan teman-teman yang memerlukan agama ini. Dalam artian mereka yang belum beragama. Bagaimana mereka kehidupannya. Dan bagaimana kita melihat bahwa agama inilah yang mereka cari sungguhnya. Tanpa mereka ucapkan. Satu contoh misalnya beberapa tahun yang lalu. Saya ini punya kelas namanya Islamic Forum for Non-Muslim. Jadi kelas mu'alaf khusus yang non-muslim dan ingin belajar Islam. Datanglah di kelas saya seorang anak muda, ya umurnya sekitar 30-an barangkali. Lalu dia dulu di kelas itu tidak memperhatikan. Di ujung kelas biasanya saya tanya semuanya. Ada yang mau bertanya, ada yang tidak jelas. Dia angkat tangan dan mengatakan, can I have extra time? Boleh nggak saya punya waktu lebih setelah kelas ini? Setelah selesai kelas, duduklah kita berdua. Lalu saya tanya, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantu? Dia mengatakan, saya marah. Loh, terkejut juga saya, hanya berdua di kelas ini. Saya kira dia marah kepada saya. Saya tanya, kenapa marah? Dia katakan, saya ini kok seperti mesin, katanya. Di pagi hari saya pergi ke tempat kerja, di malam hari saya kembali ke apartemen. I don't know, untuk apa katanya. Hidupnya seperti berputar begitu saja tanpa makna gitu, seperti mesin. Saya katakan, what do you do? Apa yang kamu kerjakan? Apa pekerjaan kamu? Dia katakan, I am an architect. Dia seorang arsitektur. Arsitektur di kota New York itu salah satu pekerjaan yang paling bergengsi. Bayangkan kalau bisa mendesain satu gedung tinggi. Bisa dikalkulasi komisinya berapa. Berarti dia kaya, pekerjaannya bagus, apartemennya mewah. Tapi dia marah pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya tidak bermakna. Hidupnya seperti mesin. Pagi hari tempat kerja, pulang hari kembali ke apartemen. Di weekend, hari Sabtu Minggu mereka berfoya-foya di bar, minum-minum. Nggak tahu untuk apa dia hidup. Orang yang seperti inilah yang diistilahkan dalam Al-Quran fi dhalalin, berada dalam kesesatan. Dia tersesat, ibaratnya orang berada di tengah hutan atau di tengah padang pasir. Dia berjalan, tapi nggak tahu arah kemana, untuk apa tujuannya gitu. Dia nggak tahu kemana arah hidupnya, kemana tujuan untuk bisa menemukan tujuan perjalanan itu. Itulah penggambaran orang Barat sekarang ini. Maka Islam kemudian begitu sangat dibutuhkan dan kita merasakan betul. Begitu kita bersentuhan dengan mereka. Sayang sekali Bapak dan Ibu sekalian, kita yang hidup di tengah mayoritas Muslim terkadang taking Islam ini for granted. Kita ambil Islam secara apa? Secara ya seperti sudah menjadi sebuah jaminan lah. Kita lahir dari ibu bapak Muslim, maka kita seolah-olah sudah punya kunci surga dalam kantong kita. Padahal seharusnya tidak demikian. Maka Islam ini agama yang dahsyat. Dan salah satu kedahsyatan agama ini adalah apa yang kita bicarakan ini.
bahwa Islam itu dihadirkan bukan sekedar mengajarkan kita sholat, bukan sekedar mengajarkan kita puasa, zakat, atau berhaji. Tapi Islam ini sudah dihadirkan kepada kita untuk apa? Untuk membangun peradaban alternatif itu. Nah, inilah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, maka beliau kemudian melakukan beberapa hal. Dan ini bisa kita sebutkan. Dan ini Islam harus dilihat dalam konteks seperti ini. Supaya kita ini jangan lahir dari ibu bapak, sholat 5 waktu, Masya Allah, puasa di bulan Ramadan, mungkin haji berkali-kali, lalu merasa sudah selesai semua permasalahan Islam kita. Bagaimana tujuan membangun peradaban itu? Ya, Universitas Negeri Padang ini, salah satu cikal bakal, salah satu tunas untuk membangun peradaban itu. Maka Islam itu dihadirkan untuk terbangunnya peradaban alternatif manusia. Karena mohon maaf, peradaban barat ini sudah mulai layu sebenarnya. Sudah mulai layu. Mereka dalam waktu dekat tidak kolaps, tidak hancur karena kekuatan militer. Mereka masih kuat secara militer. Secara ekonomi sangat kuat. Amerika ini segoncang apapun perekonomian, insya Allah perekonomian Amerika itu fondasinya sangat kuat. Amerika tidak hancur karena perekonomian. Secara politik mereka sangat disiplin. Tapi Barat sudah berada di ambang kehancurannya karena moralitas yang hancur. Bayangkan di Amerika dari 50 negara bahagian, itu artinya provinsi. Sudah 20 negara bahagian membenarkan atau melegalkan perkawinan sejenis. Kita kenal dalam agama Islam, satu kampung saja melakukan perbuatan seperti itu, dibalik oleh Allah. Gimana kalau 50 negara bahagian melegalkan perkawinan sejenis itu? Inilah tanggung jawab kami, menyelamatkan Amerika. Karena Amerika itu ardullah, bagaimanapun juga. Mendakwakan Islam ini adalah merupakan salvation, penyelamatan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Islam ini harus kita ambil sebagai fondasi untuk membangun peradaban alternatif bagi kemanusiaan kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa tingkatan. Yang pertama membangun masjid. Itu bukan judul kita. Tapi intinya masjid itu artinya pusat pengabdian. Jadi jangan diartikan masjid sekedar tempat sujud. Kata sujud itu artinya ketaatan. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepada Allah bersujud siapa yang di langit dan di bumi. Kata sujud itu artinya taat. Matahari taat kepada Allah, bulan taat kepada Allah, bintang-bintang taat kepada Allah, angin juga taat kepada Allah. Itu namanya sujud. Maka kata masjid itu artinya pusat untuk bersujud. Sujud itu artinya taat kepada Allah. Maka ketika Rasulullah pindah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Artinya apa? Madinah sekarang menjadi pusat pengabdian kita, pusat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kita garis bawahi. Sehingga jangan masjid itu sekedar, Masya Allah ramai kita di salat Jumat, masjid ramai salat 5 waktu, tapi kita nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar masjid kita. Betapa banyak saudara-saudara kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, akhirnya apa yang terjadi? Kejahatan-kejahatan di mana-mana. Pelacuran bisa saja terjadi. Semakin ramai juga masjid, tapi nggak peduli sosial, ya itu yang terjadi. Terjadi paradoks. Bertolak belakang. Ramai orang pergi haji, semakin banyak korupsi. Ramai orang pergi masjid, banyak juga penyelewengan-penyelewengan di dalam masyarakat. Kenapa? Karena masjid sekedar dipahami sebagai tempat untuk menaruh dahi kita di atas tanah itu, di atas lantai. Mari kita rubah pemahaman masjid itu sebagai pusat ketaatan kita kepada Allah dalam segala hal. Dari masjidlah kita bawa ketaatan itu ke pasar, ke parlemen, ke istana, ke semua kantor-kantor. Itu namanya masjid yang sungguhnya. Maka Rasulullah mengatakan, ju'ilatil ardu li masajidan. Semua bumi ini sudah dijadikan masjid bagiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di semua penjuru dunia saya harus taat kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, akha bainal muhajirin wal ansar, dan ini tema kita. Rasulullah mempersaudarakan antara muhajir dan ansar. Itu yang Rasulullah lakukan. Kenapa? Peradaban tidak akan bisa terbentuk kecuali terjadi persaudaraan yang kokoh di antara umat Islam itu. Maka persaudaraan penting. Dan ini akan kita dalami sebentar lagi. Tapi yang ketiga adalah Rasulullah membangun konstitusi pertama dalam sejarah manusia. Itu disebut dengan Piagam Madinah. Itu konstitusi. Ya. Dan yang keempat, kemudian Rasulullah membangun kekuatan ekonomi. Dia beli sumur, ya, mungkin pernah dengar, dia beli pasar. Ya. Itu kan pembangunan kekuatan ekonomi.
Membangun peradaban tanpa ekonomi nggak jadi. Makanya sholat dengan zakat selalu digandengkan. Jangan kita merasa bahwa zikir kita sudah banyak, kita sudah bisa membangun peradaban. Perekonomian umat ini harus kita garis bawahi. Mohon maaf, di Indonesia yang menguasai perekonomian siapa gitu loh. Jujur saja. Itu sebabnya terkadang karena umat ini tidak memperhatikan aspek perekonomian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli pasar, membeli sumur dari orang Yahudi ketika itu. Karena ingin melakukan economic empowerment. Dan yang terakhir sekali, Rasulullah membangun apa? Kekuatan militer. Ketika sudah mulai perang Badar, perang Uhud, dan sebagainya itu. Nah, kembali kepada ukhuwah ini merupakan salah satu pilar. Ya, salah satu daripada fondasi untuk terbangunnya peradaban itu. Nah, kalau kita melihat Bapak dan Ibu sekalian dalam ayat-ayat Al-Quran, begitu banyak sekali ayat-ayat yang menggariskan pentingnya untuk kita membangun ukhuwah. Salah satu di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Surat Al-Hujurat. Kata innama itu namanya litahsir dalam bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab itu artinya pembatasan. Innama al-mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman itu harus berada dalam definisi ukhuwah itu. Begitu dia keluar dari ukhuwah, seolah-olah dia keluar dari definisi keimanan itu. Coba lihat, sangat sensitif sebenarnya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Artinya apa? Akan ada masalah-masalah yang terjadi di antara umat ini. Kenapa ada perintah untuk selalu melakukan rekonsiliasi, perbaikan, aslih, islah? Karena pasti akan terjadi gesekan-gesekan antara umat ini. Itu Allah sudah memprediksi, Allah tahu kok apa yang akan terjadi pada umat ini. Maka dia perintahkan dalam proses menjaga ukhuwah itu selalu lakukan perbaikan-perbaikan. Karena akan ada gesekan-gesekan yang terjadi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ukhuwah itu bagian dari ketakwaan yang sangat penting. Itu salah satu ayat dalam Al-Quran. Menekankan ukhuwah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menggariskan bahwa Qul inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Katakan wahai Muhammad bahwa umatmu ini adalah umat yang satu. Gitu. Kesatuan dan persatuan umat ini sangat-sangat mendasar sekali dalam upaya kita untuk membangun peradaban tersebut. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa persatuan. Ketika terjadi perpecahan, maka di sanalah kelemahan akan terjadi. Maka Al-Quran mengatakan, la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling menyalahkan ya, tanpa dasar, karena kamu akan kehilangan kekuatan. Mungkin yang terpenting adalah ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Perintah untuk membangun kesatuan dan kebersamaan itu disertakan kepada perintah untuk bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Artinya orang yang tidak mau membangun kebersamaan, orang yang tidak mau membangun persatuan, tidak mau membangun ukhuwah, maka berarti dia tidak mau untuk mengikuti perintah Allah untuk bertakwa. Itu sama-sama saja. Maka Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada satu tali agama Allah. Apa satu agama? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun memang kita sadari bahwa di sana kemudian ada yang berpegang dari aspek sini, ada yang berpegang dari aspek sini. Ya ibaratnya kalau ada tali, ada yang berpegang dari ujung sananya, ada yang dari ujung sininya. Ada yang melihat dari ujung sini, ada yang melihat dari ujung sana. Tapi hanya satu itu. Yang namanya habl itu bukan hibal, bukan tali-tali, tapi tali agama Allah. Sumber Islam itu sama, Quran dan hadis. Tapi kemudian terjadi penafsiran-penafsiran. Kenapa? Karena nature, tabiat manusia yang memiliki kecenderungan berpikir yang terkadang berbeda. Nah mungkin yang terpenting, saya ingin akhir dengan ini biar kita diskusi saja. Tentu banyak akan ditanyakan tentang Islam di Amerika. Biasanya kalau saya pulang ke Indonesia itu, memang rata-rata yang ingin ditahu gimana sih perkembangan Islam di Amerika, gimana dakwah di Amerika. Mungkin ada juga nanti yang ingin bertanya tentang bagaimana dengan Biden dan lain sebagainya. Silakan saja. Tapi lalu bagaimana kita bisa mewujudkan ukhuwah ini? Singkat saja Bapak dan Ibu. Yang pertama, umat Islam sampai saat ini nampak seperti dan masih gagal membangun ukhuwah yang sungguhnya. Karena mungkin kita perlu kembali kepada hati masing-masing. Ada satu ustadz kita yang selalu menekankan pentingnya pensucian hati, Ajim misalnya. Itu penting. Artinya apa? Niat ini penting untuk kita selalu ya luruskan. Orang terkadang
aktif dalam sebuah organisasi, rupanya lencang niatnya tuh. Seharusnya organisasi itu kendaraan, termasuk organisasi politik, namanya partai. Itu kendaraan, niatnya apa? Seorang mukmin yang terlibat dalam partai politik, niatnya seharusnya adalah lillahi azza wa jalla, li'izzatil Islam, untuk kemuliaan Islam, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang justru yang terjadi apa? Niatnya lenceng. Kita masuk partai karena kita ingin membesarkan partainya. Ya nggak apa-apa, tapi tujuannya untuk partai. Bagaimana kalau seseorang mati atas nama partai? Padahal kita harusnya mati untuk apa? Untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat saja. Sehingga hati ini perlu kita tata terus. Sebab hanya hati yang bersih itulah, kemudian tidak ada dengki, ya tidak ada iri hati, ya, tidak perlu sakit hati dan keberhasilan orang. Ya. Semuanya bermuara dari hati yang tidak baik ketika persatuan dan persaudaraan kita menjadi masalah atau terpecah. Yang kedua, salah satu kekurangan kita sebagai umat juga adalah terkadang kita mengedepankan negative thinking. Pemikiran yang negatif. Bapak dan Ibu, masanya untuk kita belajar untuk selalu mengedepankan positive view. Positif. Jadi mindset ini menentukan hubungan antar kita ini, antar umat Islam ini. Mindset kita. Kadang justru tidak ada negatif, dicari-cari negatifnya itu. Padahal Islam itu selalu mengedepankan yang namanya positif. Ada orang misalnya, kok sudah sholat, dia nggak sholat. Ya jangan-jangan dia kemudian musafir misalnya, dia sudah jamak. Kan kita tidak tahu. Jadi harus kedepankan. Masanya umat ini secara global itu mengedepankan positif. Karena banyak kemudian terjadi perpecahan akibat negative view atau negative thinking tersebut. Nah, tentu yang keempat, sangat baik sekali untuk selalu kita berniat melakukan yang terbaik kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai melakukan yang dicintai oleh saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Ini penting sekali. Namanya dalam bahasa Arab itu ithar, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Quran mengatakan. Yang keempat, pentingnya kita sensitif. Sensitif itu apa artinya? Jangan sampai kita melakukan kepada saudara kita apa yang orang lain tidak suka kepada kita. Apa yang kita tidak suka untuk orang lain lakukan kepada kita. Nah, salah satu di antaranya itu surah Al-Hujurat. Ayat 10, ayat 11, dan ayat 12. Coba dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ayat selanjutnya, ya alladzina amanu jutanibu katsiran minadh-dhann. Kalau kita tidak mau digibah, kalau kita tidak mau dihina, jangan sampai pernah menghina atau menggibah orang. Kita harus sensitif lah. Jangan melakukan kepada saudara-saudara kita apa yang kita tidak suka. Ya. Nah tentu yang kelima adalah sadari perbedaan. Bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti akan selalu ada. Dan itu bersifat human nature, tabiat kemanusiaan kita. Jangankan kita Bapak dan Ibu dalam agama ini, misalnya khususnya dalam agama ya, saya tidak berbicara tentang partai, tidak berbicara tentang suku dan sebagainya, agama. Sahabat Nabi itu berbeda-beda pendapatnya. Satu contoh yang mungkin paling mendasar ya, dan ini sangat penting sekali untuk kita selami contoh ini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sekelompok sahabat ke sebuah kota. Ini cerita Khaybar ini. Lalu beliau salat zuhur, lalu beliau mengatakan, jangan salat asar sampai kamu sudah sampai di kota itu. Di tengah jalan rupanya, udah mau habis salat asar, waktu salat asar, kan nggak mungkin bisa dijamak maghrib dan asar. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebagian sahabat salat di tengah jalan, sebagian sahabat tidak mau salat karena itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kembali kepada Rasulullah, dua-dua kelompok ini saling menyalahkan dan menyampaikan seolah-olah mereka yang benar lah, yang lain salah. Apa kata Rasulullah SAW? Dua-duanya kamu benar. Oh, kok bisa? Ini kan masalah sholat. Kenapa duanya benar? Karena ternyata dua-duanya berijtihad. Ijtihad yang sholat itu mengambil dalil innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ada waktunya sudah ditentukan. Ini asar udah mau habis nih, harus salat menurut Al-Quran. Tapi yang satu nggak mau salat, kenapa? Dia ambil dalil yang lain. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasulnya. Kamu gitu. Dua-duanya bersumber dari Al-Quran, hanya ngambil tempat yang berbeda. Nah kita kan mungkin sudah saling mengkafirkan tuh. Minimal saling menyalahkan itu.
Padahal Rasulullah dua-duanya dibenarkan. Kenapa? Dua-duanya berijtihad. Itulah perbedaan-perbedaan dalam agama kita ini. Maka sebenarnya selama pandangan itu, selama opini itu, selama penafsiran itu berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, maka insya Allah kita harus positif bahwa insya Allah ini teman kita benar. Mungkin bagi kita salah, tapi dia ada unsur kebenarannya. Karena itu pendapatnya dia. Itulah filsafat para ulama kita masa lalu. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Syafi'i, Ahmad itu kan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kunut di fajar hari, di subuh hari. Imam Ahmad mengatakan nggak ada itu kunut di subuh hari. Tapi coba perhatikan bagaimana Ahmad begitu sangat-sangat hormat kepada gurunya Imam Syafi'i. Ketika beliau sudah meninggal dunia di Mesir, datanglah Imam Ahmad berkunjung ke kuburannya. Di subuh hari, Imam Ahmad sholat mengimami murid-muridnya. Dan beliau setelah rukuk sebelum sujud terakhir, kunut. Terkejut murid-muridnya. Ditanya setelah salat, ya Syekh, engkau mengatakan selama ini kunut enggak ada di subuh hari. Kok engkau memimpin kami kunut pagi hari ini? Apa kata beliau? Untuk menghormati sahib hadzal qabr. Untuk menghormati pemilik kuburan ini. Artinya guru saya Imam Syafi'i. Coba lihat bagaimana ulama kita di masa lalu saling menghormati. Ini sekarang mohon maaf, kadang kita ini belajar, ya baru satu buku kita baca, 1-2 ayat kita pelajari, sudah merasa kita semua adalah ulama yang ahli dan menguasai segala-galanya. Dan lalu kemudian dengan mudah menjelaskan orang lain. Itulah Bapak di Amerika. Jadi itu adalah beberapa saya kira hal yang perlu kita lakukan dalam rangka menjaga ukhuwah ini. Nah, bagi kami di Amerika Serikat, salah satu tantangan memang adalah masalah ukhuwah juga, kesatuan juga. Kenapa? Karena orang Islam di Amerika itu sangat-sangat ragam. Ragam dari latar belakang negara, ragam dari warna kulit, ragam dari etnis, ragam dari bahasa, semua ragam. Ragam dari mazhab. Lalu bagaimana kami bisa membangun ukhuwah dan persatuan di Amerika? Alhamdulillah salah satu di antaranya adalah kita belajar dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Maka mari kita semua belajar dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam ukhuwah insya Allah. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau agak panjang. Saya akhiri. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz pada pagi hari ini ataupun malam waktu Amerika Serikat itu bisa kita menjadi landasan bagi kita untuk menjaga silaturahmi kita ke depan. Dengan mindset positif, kemudian dengan berbeda-bedanya kita saling memahami, insyaallah persatuan antar umat beragama itu akan tetap terjaga. Izin Ustadz, ada beberapa pertanyaan nih Ustadz yang ada dari salah satunya dari Prof. Rusdinal nih Ustadz, yang menyatakan bahwasanya tahun 2015 beliau berkunjung ke Amerika, ke Ohio, ke Indiana, dan Illinois University. Di saat salat Jumat itu dikawal oleh polisi. Pertanyaannya adalah apakah ini tindakan perlindungan atau umat Islam selaku terancam di Amerika? Begitu. Ya, pastinya saya tidak tahu, tapi memang terkadang kita masjid yang mengundang polisi untuk menjaga. Menjaga itu bukan hanya karena menjaga dari kemungkinan serangan dari non-muslim atau orang lain, bukan. Tapi kita sendiri ingin ada rasa keamanan dengan kedisiplinan, macam-macam dan sebagainya. Ya, kami di Jamaica Muslim Center yang kami pimpin sekarang ini namanya Jamaica Muslim Center. Kata Jamaica itu nama kota di kota New York. Ya, jadi bukan Jamaica negara, bukan. Itu nama kota di kota New York. Bagian dari kota New York. Nah, di Jamaica Muslim Center ini jamaah kita kalau Jumatan ya minimal 2.000-an orang. Ya kalau tidak pandemik ya. Sekarang ini kita sholat Jumat sampai 3 kali karena harus menjaga jarak. Itu memang kita undang polisi. Salah satu di antaranya adalah memang agar polisi bisa mengatur crowd, apa namanya, kerumunan yang ada. Sebab terkadang umat Islam ini kan nggak disiplin, parkiran di semua tempat. Ya mohon maaf, ini kekurangan kita. Karena merasa sudah tidak mau ketinggalan, diparkir aja depan rumah orang. Maka polisi memang kita panggil untuk menegur langsung. Bahwa di situ nggak boleh parkir misalnya. Ya. Dan kami kerjasama dekat dengan kepolisian. Ya saya pribadi ini memang pelatih kultur di kepolisian. Namanya Cultural Sensitivity Training. Tadi di pengenalan di biografi saya itu ada.
Jadi saya melatih polisi tentang kultur atau budaya Islam. Bagaimana kalau masuk ke masjid, bagaimana kalau ketemu dengan lawan jenis, kalau lawan jenis itu nggak mau salaman, apakah itu kurang ajar? Kan hal seperti ini kita ajarkan kepada mereka. Ya, maka hubungan kami dengan polisi itu sangat dekat. Ya. Nah, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di Ohio atau Indiana. Boleh jadi memang ada sebuah masjid yang mungkin saja dekat dengan komunitas yang masih anti kepada Islam. Itu yang mungkin menjadikan sehingga masjid sendiri yang meminta kepada polisi untuk datang mengawal. Tapi bukan berarti datang masjid, polisi datang mata-matai, enggak. Polisi itu enggak hadir untuk mata-matai. Pasti datang untuk memberikan penjagaan, pengamanan. Apakah itu asas inisiatif mereka atau orang Islam sendiri yang memanggil memang polisi itu? Bahkan kadang kita ya, pada saat-saat tertentu yang diperlukan, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, itu kita membayar polisi yang sedang tidak bertugas. Artinya dia lagi off, lagi dia cuti misalnya, kita bisa bayar mereka untuk memberikan pengamanan kepada kita. Kita yang meminta mereka untuk mengamankan kita. Jadi hadirnya polisi di sekitar masjid itu bukan berarti mereka yang datang memata-matai atau karena kita merasa ancaman, enggak. Terkadang kita minta atau mereka sendiri merasa bahwa kita perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat Islam. Mungkin itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Bapak Fahri Ernan menanyakan bagaimana pandangan Ustadz baik di dalam maupun luar negeri makin jauh hubungan silaturahmi satu sama lain karena harus menjaga jarak satu sama lain di saat COVID ini, Ustaz. Bagaimana cara pandangan Ustadz baik di dalam maupun luar negeri untuk menjaga silaturahmi ini, Ustaz? Ya, Allah membuka kepada kita kesempatan kan, di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan, di mana ada tantangan di situ ada peluang. Ini saya tidak mungkin bisa ceramah langsung ke Padang kalau seandainya bukan karena COVID ini. Orang tidak pernah berpikir barangkali selama ini sebelum COVID bahwa kita ada namanya Zoom, ada namanya Google Meeting, ada macam-macam. Nah, tapi begitu COVID terjadi inovasi-inovasi. Maka inna ma'al usri yusra itu ada terus itu. Dan ini kami tafsirkan dalam segala hal, termasuk dakwah. Begitu kami mendapatkan Presiden Donald Trump, tantangan luar biasa, kami dapat peluang untuk apa? Membangun solidaritas dengan masyarakat lain. Maka Donald Trump membenci, ternyata banyak orang yang senang kepada kita, simpati kepada kita. Artinya di mana ada tantangan, di situ ada peluang. Maka sama juga, di saat COVID ini, sepertinya silaturahmi kita terputus, tapi ternyata Allah bangun dengan cara yang lain. Maka ada komunikasi yang terjadi ini. Bagaimana terbukanya misalnya media sosial yang luar biasa sekarang ini, kemudian ceramah-ceramah lewat macam-macam media termasuk Zoom sekarang ini. Saya ini dalam satu hari bisa 3-5 kali ceramah. Dan terkadang saya diundang ceramah ke sebuah daerah yang belum pernah saya dengar namanya. Sebuah daerah sampai di pelosok-pelosok kampung ya. Dan saya ini kalau diundang siapa saja tidak menolak. Ya, karena bagaimanapun juga ilmu harus kita sampaikan ya, dan bukan karena bagaimana orang menghargai kita, bukan. Tapi kita ingin mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hari kita diundang dari berbagai pelosok Indonesia, bahkan ke Eropa juga, kita berceramah. Ini bagian dari Allah memberikan pengganti dari apa yang terjadi kepada kita sekarang ini. Jadi jangan pernah menjadikan alasan COVID ini kemudian menghalangi kita dalam berbuat baik, termasuk dalam silaturahmi ini. Walaupun silaturahminya berbeda nature-nya, tabiatnya beda. Kalau dulu kan kalau salaman, sebelum tangan kita berpisah, dosa kita berguguran. Sekarang justru tidak salaman dapat pahala tuh. Kenapa? Menjaga orang lain kan? Menjaga kehidupan. Man ahya muslimah, man ahya nas, faka'annama an-nas jami'a. Siapa yang memberikan kehidupan kepada orang, dia menghidupkan seluruh manusia. Gitu kan? Dulu kan kalau kita ketemu, salat kan dekat-dekatan, pahalanya lebih besar. Kalau perlu ada teman-teman kita digesek-gesekkan kakinya tuh. Ya kan? Tapi sekarang justru jaga jarak. Mungkin dengan menjaga jarak itu Allah memberikan pahala di situ kan. Allah yang tahu niat kita. Tujuan kita Allah yang memberikan tahu. Dan bukan kita menentukan bagaimana cara Allah memberikan pahala kepada kita. Bukan. Kita melakukan berdasarkan ajaran. Jadi jangan lagi dilihat bahwa dengan menjaga jarak ini kan kok kita menyalahi ajaran Islam. Tidak. Kita pindah dari satu ajaran ke ajaran yang lain. Jangan juga mengatakan kalau kita ini menjaga jarak berarti kita tidak percaya kepada takdir. Bukan. Dengan menjaga jarak itu bagian dari takdir Allah juga. Umar radhiyallahu anhu ketika itu ketika menjadi di beliau seharusnya ke tanah Syam, ke Suriah. Tahu-tahu di tanah Suriah itu ada wabah. Lalu beliau memutuskan tidak berangkat setelah konsultasi beberapa sahabat. Ada sahabat yang lain menuduh beliau bahwa beliau ini berlari dari qadarullah, dari takdir Allah.
Apa kata Umar? Ya, saya berlari takdir Allah untuk menuju kepada takdir Allah yang lain. Ya sama juga ini. Jadi kita memang seolah-olah tertantang, tidak berkomunikasi, tidak bersilaturahmi, tapi ternyata Allah buka jalan lain untuk bersilaturahmi. Tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti melakukan kebaikan itu. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Masih ada pertanyaan nih, Ustaz. Ada 2 lagi, Ustaz. Dari Bapak Yul Henry, bagaimana, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana meyakinkan diri kita bahwa kita tidak merasa paling benar dalam menerjemahkan makna dari Al-Quran dan fanatik dengan mengikuti salah satu imam, seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, dan lain sebagainya. Pertama tentu kita sadar bahwa kebenaran mutlak itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah sampaikan kepada Rasul-Nya itu saja kebenaran mutlak. Semua kepala manusia yang berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, namanya juga manusia, punya keterbatasan, bisa benar, bisa salah. Maka yang terpenting adalah jangan merasa memiliki kebenaran mutlak itu. Nah, kalau merasa benar nggak apa-apa. Tapi kemudian jangan merasa bahwa yang lain itu salah. Selama memang pendapat itu kita lihat direlasikan, dikaitkan, dihubungkan dengan Quran dan Sunnah. Bukan buat-buat sendiri. Ya, ada juga orang yang merasa pintar, pendapatnya itu justru jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah, lalu merasa ini benar. Nah, itu jelas. Ibaratnya begini, selama kita itu masih dalam satu rumah, maka kita mau lari ke kanan, lari ke kiri, lari ke samping, ya itu masih dalam satu rumah yang sama. Rumah kita itu Islam, Quran dan Sunnah itu. Itulah keluasan perbedaan-perbedaan agama kita. Jadi pertama, jangan merasa memiliki kebenaran mutlak dan semua orang salah. Karena itu adalah keangkuhan yang luar biasa. Orang yang seharusnya mengetahui sesuatu, itu mendorong kita kepada rasa tawadhu lagi. Imam Al-Ghazali itu, bayangkan beliau kealimannya luar biasa. Tapi beliau merasa kok saya ini semakin faham Al-Quran ini kok semakin merasa tidak faham gitu. Itulah kerendah ketawaduan beliau. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, umurnya hanya sekitar 50 sekian tahun gitu. Tapi luar biasa karya keilmuan beliau. Dan beliau merasa bahwa beliau masih mencari. Itulah para ulama kita di masa lalu. Nah, oleh sebab itu saya kira salah satu permasalahan yang kita hadapi umat sekarang ini adalah, mohon maaf mungkin saya agak vulgar, adalah kesombongan, keangkuhan. Ya. Dan keangkuhan yang paling berbahaya itu adalah keangkuhan dalam beragama. Dalam beragama. Kalau orang angkuh karena harta, Allah bisa ingatkan dia diambil hartanya. Tapi kalau orang angkuh karena merasa beragama, paling beragama, maka dia semakin beragama, dia semakin angkuh. Mohon maaf kalau saya tidak bermaksud menyamakan ini. Iblis itu dulu, sebelum diuji oleh Allah, itu setara sejajar dengan para malaikat dalam ibadah-ibadah. Makanya begitu malaikat disuruh sujud, iblis termasuk di dalamnya, disuruh sujud kepada Adam ketika itu. Tapi karena dia sudah merasa dekat kepada Allah, ibadahnya sudah hebat, kira-kira sudah merasa menjadi tangan kanannya begitu. Begitu diuji untuk sujud menghormati Adam, dia mengatakan bagaimana mungkin saya bisa sujud kepada orang yang baru diciptakan ini. A new kid in the block. Anak baru kira-kira begitu. Itulah keangkuhan. Maka kita harus berhati-hatilah. Semakin kita insya Allah dekat kepada Allah ini, semakin kita merasa kok masih kurang. Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, Abu Bakar. Itu suatu ketika mengatakan, saya ini khawatir. Jangan sampai semua umat Islam sudah masuk surga, saya yang belum masuk surga. Jangan-jangan karena saya yang kemudian tidak masuk surga begitu. Padahal tidak ada orang Islam yang paling bertakwa kepada Allah setelah Rasulullah SAW daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi justru beliau merasa kok saya ini masih sangat kurang sekali. Maka betul-betul kita ini penting sekali tawadu, humble ya, dalam kita beragama dan termasuk dalam memahami agama kita. Ini penting sekali untuk kita tawadu. Allahu a'lam bishawab. Masih mood Rian. Rian.
Masih mood. Oh ya, maaf Pak. Masih ada Rian? Masih ada satu pertanyaan lagi Pak dari Bapak WR3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz, apa yang terbelakangi Partai Republik lebih keras terhadap Islam sementara Demokrat lebih soft? Ini pertanyaannya agak berbeda nih Ustadz. Ya. Jadi memang di Amerika ini ada dua partai besar ya. Satu namanya Republikan dan satu lagi namanya Demokrat. Secara nilai-nilai, khususnya nilai-nilai moral, itu Republikan sebenarnya lebih dekat kepada nilai-nilai Islam. Republikan itu menentang misalnya perkawinan sejenis, ya, kemudian aborsi, dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa, Republikan ini memiliki konsep-konsep bahwa Amerika ini adalah exceptional, pilihan. Maka mereka itu takut kepada pendatang, imigran misalnya. Dan tentu lebih khusus lagi takut kepada orang Islam. Apalagi kalau mereka belajar sejarah kekuasaan Islam di Eropa. Salah satu penyebab kenapa orang-orang Barat, termasuk Amerika dan Eropa ini begitu ketakutan kepada Islam, karena ada fobia sejarah yang terjadi. Mereka tahu bahwa dulu orang Islam itu hampir pernah menguasai seluruh daratan Eropa ini. Dan itu betul-betul mencekam bagi mereka. Nah, sementara mereka yang terlibat di Partai Republikan ini adalah orang-orang yang merasa bahwa Amerika khususnya dan orang-orang Barat secara umum dan Eropa lebih khusus lagi, lebih secara umum orang putih lah, itu harus menjadi manusia-manusia yang eksepsional. Mereka merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih maju, merasa lebih berpendidikan. Itu yang perasaan mereka. Maka seolah-olah kalau ada orang lain datang itu akan menjadi ancaman. Nah, itulah soalnya mereka sangat-sangat dan kurang bersahabat kepada orang Islam. Nah, kita orang Islam tentu harus memilih nih. Antara yang secara nilai mirip dengan kita, tapi tidak bersahabat, tidak memberikan ruang pergerakan kepada kita, atau sebenarnya mereka yang secara nilai kurang sesuai dengan kita, tapi memberikan ruang pergerakan kepada kita. Kita mau milih yang mana nih? Nah, ternyata kita pilih yang memberikan ruang pergerakan kepada kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwa perubahan yang akan terjadi itu di masyarakat di Amerika ini termasuk, itu akan banyak ditentukan oleh apa yang kita lakukan dalam dakwah kita, dalam pendidikan kita. Bukan sekedar siapa yang berkuasa. Ya, penguasa bisa menandatangani kebijakan-kebijakan. Tapi untuk menentukan apa yang terjadi dalam masyarakat, itu adalah dakwah dan pendidikan. Oleh karenanya kami lebih milih siapa yang memberikan ruang pergerakan yang lebih. So, ada kebebasan. Dan insya Allah kalau kita diberikan kebebasan, ruang pergerakan yang lebih luas, kita akan siap untuk berkompetisi dengan siapa saja. Berkompetisi dengan syaitan juga bisa kan begitu. Karena dalam hidup ini kompetisi. Ya. Antara kita berkompetisi dengan yang kejahatan, kita berkompetisi dengan syaitan, kita berkompetisi dengan yang anti-Islam, kan begitu. Maka kita hanya memerlukan ruang pergerakan yang lebih luas. Itulah sebabnya saya mengatakan, Biden ini kita tidak mengharapkan memberikan presiden yang sekarang ya, memberikan keistimewaan. Nggak perlu. Kita nggak perlu dikasih keistimewaan. Yang kita perlukan dari presiden Amerika adalah berikanlah kepada kami ruang yang sama seperti orang Amerika yang lain. Insya Allah kami akan memberikan kontribusi seperti orang Amerika yang lain. Itu yang kita perlukan. Jadi itulah kira-kira kenapa Republikan tidak senang, karena mereka ketakutan. Karena mereka merasa eksepsional. Harus kuat, harus hebat, harus lebih maju. Kalau orang lain datang ini bisa ambil alih kemajuan dan kehebatan itu. Itulah namanya fobia, Bang. Rian, satu nih Rian. Rian. Silakan Prof. Ini selamat bergabung juga kepada Pak Rektor, Pak Profesor Henifri PSD. Silakan Prof. Sufiarma. Ya, Ustadz Samsi. Senang sekali mendengarkan ceramah Ustadz. Tadi disebutkan ada istilah hidden power yang sangat menentukan kekuasaan di Amerika Serikat. Dalam prediksi Ustadz, hidden power ini dapat tidak memberikan gerak terhadap kehidupan Islam di Amerika Serikat. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi hidden power ini sebenarnya adalah sebuah kekuatan yang memberikan warna kepada kebijakan-kebijakan
Dan saya melihat selama ini lebih khusus lagi kepada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Itulah sebabnya kita lihat bahwa terkadang kebijakan luar negeri Amerika ini kok seperti double standard ya. Amerika dalam negeri begitu memberikan ruang pergerakan kepada masyarakatnya. Ya kami di Amerika tidak canggung-canggung mengkritik presiden misalnya Donald Trump. Di tahun 2017 ketika Donald Trump mengeluarkan peraturan namanya Muslim Ban, pelarangan orang Islam masuk dari 7 negara, dari negara-negara mayoritas Muslim, kami melakukan demonstrasi besar-besaran di kota New York. Itu tadi kalau melihat di video tadi baju biru saya lagi bicara, itu di demonstrasi, saya mimpin demonstrasi itu. Puluhan ribu orang keluar ke jalan-jalan di Times Square. Kami tidak canggung dan tidak takut untuk mengkritik. Artinya apa? Ada kebebasan. Pada tingkatan tertentu ada keadilan-keadilan dah. Walaupun masih kita lihat ada rasisme yang tinggi. Tapi kebijakan Amerika ke luar negeri kok sangat tidak adil gitu. Kita lihat misalnya Palestina Israel gitu. Kenapa? Karena itulah tadi ada hidden power yang memberikan warna kepada kebijakan itu. Nah, apakah mereka akan memberikan kepada orang Islam? Saya tidak yakin itu. Justru mereka yang kemudian mengatur semua itu sampai media kemudian mengkampanyekan anti-Islam. Para politisi kemudian banyak yang anti-Islam. Mereka semua mengatur kok. Minimal dalam setahun itu ratusan juta dolar dihabiskan untuk memburuk-burukkan image Islam di Amerika. Ratusan juta dolar itu dihabiskan. Membayar iklan, membayar media sosial dipergunakan semuanya. Dan semua itu dilakukan oleh mereka yang punya hidden power ini. Hidden power yang punya dana, yang punya kekuatan, yang menguasai perekonomian, mereka menguasai Wall Street, yang punya perbankan, mereka semua inilah. Ada satu calon presiden di Amerika yang sangat terkenal, dan sebenarnya sangat populer, namanya Bernie Sanders. Tapi Bernie Sanders ini, untuk memenangkan pencalonan Demokrat saja, dari Partai Demokrat, enggak pernah berhasil. Kenapa? Satu-satunya calon presiden dari Partai Demokrat yang tidak mau hadir dalam acara tahunan hidden power tadi itu. Hidden power itu siapa? AIPAC. AIPAC itu apa? Itu lobbynya Israel Yahudi di Amerika. Kalau kita mau vulgar dan terbuka. Inilah yang memiliki kekuatan. Nah, bagaimana cara untuk merubah ini? Ya satu-satunya adalah orang Islam harus mampu membangun kekuatan itu. Sehingga ada alternatif. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, mimpi saya adalah suatu ketika seorang calon presiden di Amerika tidak akan berhasil terpilih kecuali datang juga untuk hadir dalam acara tahunan kita. Sebagaimana kepada mereka ini. Itulah kehebatan yang mereka miliki. Jadi saya tidak yakin bahwa mereka akan memberikan ruang kepada kita, bahkan berusaha untuk menggagalkan usaha-usaha kita. Berusaha untuk memburuk-burukkan kita. Saya sendiri salah satu yang saya pimpin di kota New York ini namanya Muslim Day Parade. Pawai Islam Internasional. Nah ini mereka kampanyekan bahwa ini adalah pawai Islam radikal. Dan itu bisa kita lihat di internet. Di mana-mana itu nama saya ada tuh. Ini Syamsi Ali ini. Dan mereka memakai istilah taqiyah. Taqiyah itu kan istilah Syiah. Artinya ada kedustaan. Jadi seolah-olah saya ini kan saya banyak terlibat di interfaith. Dialog antar agama. Jadi saya ini seperti menyembunyikan suatu. Menampilkan moderasi. Tapi saya radikal sebenarnya. Nah itu mereka tampilkan itu. Ya, karena mereka tidak bisa menemukan itu. Bahwa saya ini seorang radikal. Maka apa yang mereka lakukan? Nah Syamsi Ali itu hanya taqiyah saja. Menampilkan pura-pura moderat tapi sebenarnya tidak moderat. Nah itu yang terjadi. Jadi orang-orang seperti inilah yang banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan di Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Prof. Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan dari Prof. Sufiarma tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk kegiatan Subuh Barokah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz sehat selalu untuk menyebarkan syiar Islam di Amerika dan semoga santrinya semakin bertambah setiap tahunnya Ustadz. Dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan manfaat dari cerita pengalaman Ustadz selama berdakwah di negeri Paman Syam. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Dan nantinya kita akan menampilkan lagi rekening donasi untuk pembangunan atau perkembangan Nusantara Foundation di Amerika Serikat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan pada hari Jumat yang penuh berkah ini donasinya untuk pengembangan
pondok pesantren pertama di Amerika ini. Nanti kami akan tampilkan lagi rekeningnya, nomor rekening yang untuk menyalurkan donasinya. Dan berikutnya kami minta arahan dari Bapak Rektor Universitas Negeri Padang kepada Bapak Profesor Ganifri PSD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini kita bisa hadir bersama-sama walaupun secara virtual melalui kegiatan Subuh Mubarakah yang setiap Jumat pagi kita laksanakan. Karena pandemi COVID ini, maka kegiatan subuh berjamaah masih kita laksanakan secara virtual. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa bergabung. Atas nama pimpinan universitas, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz Buya Samsir Ali yang hari ini dari negara yang nun jauh di sana, Amerika Serikat, New York, dalam kondisi perbedaan hari yang berbeda dengan kita hari ini, beliau menyempatkan waktu untuk berbagi dengan keluarga besar Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, walaupun saya tidak bisa mengikuti semua apa yang beliau sampaikan tadi, tapi saya sempat menyimak pertanyaan dari teman-teman dan apa yang beliau paparkan. Mungkin suatu saat kita akan dapat mengundang beliau kembali ke Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan tidak secara virtual lagi, tetapi bisa secara langsung berkunjung tadi ke Indonesia. Ketika beliau berkunjung ke Indonesia, mudah-mudahan beliau menyempatkan diri bisa berkunjung ke Universitas Negeri Padang. Mohon maaf, Buya, Pak Ustadz, Bapak Dr. Samsir Ali, kebetulan saya sedang berada 130 km dari Kota Padang. Dan untuk menghindari agar suara bisa lebih baik didengar, saya mematikan video ini. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Buya dan kepada seluruh keluarga yang sudah mengikuti kegiatan Subuh Mubarakah hari ini. Dan atas nama pimpinan universitas kami menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Fakultas Pariwisata Perhotelan yang hari ini menjadi host, menjadi tuan rumah, yang telah berhasil menghadirkan Buya, Ustadz, Bapak Samsir Ali, sehingga mungkin selama ini kita bisa melihat nama beliau hanya di dunia maya, tapi hari ini beliau berbicara langsung di depan keluarga besar Universitas Negeri Padang, dan tadi juga menyampaikan bagaimana kebijakan-kebijakan kondisi Islam di Amerika Serikat. Dan tentu kita sangat mengapresiasi usaha yang beliau lakukan sebagai seorang Muslim, seorang Islam, bagaimana bisa tetap menjaga ukhuwah Islamiyah yang bukan hanya di lingkup negara Amerika, tapi di dunia ini dan terutama kita di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi amal ibadah bagi kita yang mendengarkan, juga tentu bagi beliau yang berbagi dengan kita semua. Dan mudah-mudahan Pak Samsir Ali, kami mendoakan semoga cita-cita beliau
untuk membangun peradaban Islam di Amerika Serikat itu bisa beliau wujudkan. Tentu dukungan dari kita semua umat Islam yang ada di seluruh dunia agar perjuangan dari Bapak Samsir Ali ini diridhoi oleh Allah Maha Kuasa dan dilapangkan jalannya sehingga keadaan umat Islam di Amerika Serikat ini sejajar dengan masyarakat ataupun lainnya yang di Amerika, dan kita sangat mengetahui bahwa Amerika Serikat sebenarnya adalah masyarakat yang multi etnis juga, yang berasal dari beragam negara di seluruh Indonesia ini ada di Amerika, dan kita berharap tentu Islam tumbuh dan berkembang di Amerika sehingga mereka juga bisa menentukan bagaimana kebijakan dari negara adidaya ini ke depan juga bisa dipengaruhi oleh umat Islam yang ada di Amerika Serikat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi apresiasi. Dan kami Ustadz, kita setiap Jumat pagi memang melaksanakan subuh berjamaah, biasanya secara langsung di Masjid Raya Al-Azhar. Universitas Negeri Padang itu pintu gerbangnya itu awalnya akan diterima, akan melihat langsung Masjid Al-Azhar, Masjid Raya Universitas Negeri Padang, dan biasanya setiap Jumat pagi kita melaksanakan subuh berjamaah di sana. Tapi karena pandemi COVID-19 ini, subuh murakah tetap kita laksanakan, sholat di rumah masing-masing, di masjid terdekat di rumahnya, di tempat tinggalnya, kemudian kita mendengarkan tausiah secara bersama-sama melalui virtual pada kegiatan setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa kita laksanakan, dan alhamdulillah ini mendapat dukungan yang luar biasa dari seluruh keluarga besar UNP. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena saya tidak bisa ikut bergabung sejak awal, dan mudah-mudahan suatu kesempatan kami bisa mengundang Pak Samsir Ali bisa langsung ke Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Ghanifri PhD. Dan acara ini disponsori atau didukung oleh Nusantara Foundation dan juga didukung oleh Ines Kosmetik serta didukung oleh Minang 1. Baik Bapak Ibu, saya akan tampilkan kembali donasi pembangunan pesantren Nur Inka Nusantara di USA. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyalurkan donasinya pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita doakan mudah-mudahan peradaban Islam di USA bisa berkembang, tumbuh berkembang bersama dan dari bantuan Bapak Ibu semuanya, dan kita doakan Bapak Samsi Ali sehat selalu. Amin. Dan saya sebagai MC juga ingin menyampaikan di sini ada 10 door prize goodie bag dari Ines Kosmetik, yang nanti nama-nama penerima goodie bag-nya akan saya share di chat Zoom meeting kita. Ada 10 penerima yang sudah dipilih dan diseleksi oleh panitia pelaksana. Nanti untuk pengambilan hadiahnya silakan menghubungi atau datang langsung ke Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baik Bapak Ibu, sekian saja. Sebelumnya mohon maaf, kami meminta sedikit penyampaian dari salah satu sponsor kita yaitu Ines Kosmetik. Kepada perwakilan dari Ines Kosmetik kami persilahkan. Silakan, Bapak Ibu atau Ibu yang mewakili Ines Kosmetik. Oke, baik. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Mungkin untuk rangkaian acara kita pada hari ini cukup
sampai di sini saja. Terima kasih kami dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Negeri Padang. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan Subuh Barokah pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama kepada Bapak Dr. Samsi Ali. Kami ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa atas waktunya. Karena pastinya perbedaan waktu di sini kami pagi, di sana malam, tapi Bapak masih tetap menyediakan waktunya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan Selingkungan UNP, Guru Besar, Ketua Lembaga, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen, dan seluruh tenaga kependidikan Selingkungan Universitas Negeri Padang. Mohon maaf apabila salah kata, saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hayan.